ketemu lagi di channel saya Irwan AS. Video ini saya buat untuk menjawab pertanyaan teman-teman, komentar teman-teman di video YouTube saya, serta beberapa yang mengirim pertanyaan di Instagram saya. Di antaranya ada yang bertanya, kok tutorial belajar gitar di part 1 dan part 2 itu cuman chord G dan chord C aja yang di share. Ada juga pada saat cover lagu gitarnya dicolok listrik atau tidak. Nah, ini banyak pertanyaan yang pada video ini kita akan jawab bersama-sama ya. Sebelum saya lanjut, seperti biasa, subscribe dulu, like, komen, dan share. Karena itu gratis, men. Video ini akan membahas tentang bagaimana cara saya belajar bermain gitar. Jadi, sebelum kita mulai, saya bercerita sedikit. Saya mengenal gitar sejak kelas 6 SD. Jadi waktu itu saya bersama teman saya sama-sama belajar gitar tanpa masuk ke sekolah musik. Jadi kita berdua belajar secara otodidak. Waktu itu teman saya punya gitar, namun dia belum bisa memainkan gitar. Suatu ketika saya ke rumahnya dan saya pun juga pengen belajar bermain gitar, namun tidak ada yang bisa ngajarin kita. Akhirnya kami mendapat buku TTS, teka-teki silang, yang di sampulnya itu terdapat gambar chord gitar beserta beberapa lagu yang dilengkapi dengan chord. Itu awal kami belajar bagaimana sih chord gitar, bagaimana sih kunci gitar. Beda dengan teman-teman kawan-kawan sekarang, belajar gitar itu sangat mudah. Di YouTube sudah banyak sekali yang share cara belajar gitar. Di Facebook juga banyak. Dulu kami belajar gitar itu betul-betul otodidak karena tidak cukup uang, sehingga kita tidak bisa masuk ke sekolah musik. Dan pada akhirnya kita berinisiatif untuk belajar berdua menggunakan gambar yang ada di buku TTS silang, teka-teki silang. Dan kali ini saya akan share ke teman-teman bagaimana dasar-dasar gitar secara lengkap untuk menjawab pertanyaan teman-teman, kok cuman chord G aja yang di-share ke part 1 dan part 2. Sebelum kita lebih jauh belajar gitar, kita harus mengenali dulu komponen-komponen yang ada pada gitar. Jadi pertama, ini adalah bodi gitar. Suara gitar untuk gitar akustik itu keluarnya dari lubang ini. Sehingga pada saat teman-teman bermain gitar, sebaiknya menggenjrengkan gitar di dekat lubang ini. Kemudian ini namanya senar gitar. Senar gitar itu ada 6, 1 sampai 6.
cara hitungnya kita mulai dari bawah. 1, senar 2, senar 3, senar 4, senar 5, dan senar 6. Jadi ada 6 senar yang ada pada gitar. Kemudian senar itu dikait di ini. Jadi ini fungsinya untuk menyetem gitar. Nah, tadi sengaja saya memainkan instrumen tanpa menekan senar di awal video. Tujuannya untuk apa? Jadi itulah cara saya melakukan stem gitar atau penyetelan senar gitar. Nanti juga kita akan bahas bagaimana cara menyetel gitar sebelum kita masuk chord. Kemudian juga kita akan bahas genjrengan gitar, bagaimana menentukan genjrengan gitar, kemudian petikan, dan menggabungkan antara genjrengan dan petikan, gabungkan antara bass dan petikan. Pada video ini saya akan share secara lengkap, dan kalau pun masih ada yang belum lengkap boleh tulis di komentar atau kirim di Instagram saya. Nah, selanjutnya ini yang kolom-kolom ini namanya fret. Cara hitungnya kita mulai dari depan ya, ini fret 1, fret 2, fret 3, fret 4, fret 5, fret 6, 7, 8, dan seterusnya ke belakang. Sebelum kita masuk ke mengenali 14 chord dasar gitar, kita harus memahami terlebih dahulu cara menekan gitar, menekan senar gitar. Pada video sebelumnya juga saya share, namun agar video ini lengkap, saya share kembali, begitupun dengan cara stem gitar. Pertama, cara menekan senar gitar itu, jadi kita gunakan ujung jari untuk menekan senar gitar. Cara pertama, atau menggunakan sisi dalam jari seperti ini. Nah, untuk sisi dalam jari, sisi dalam sini kita gunakan pada saat menekan beberapa, 1 atau 2 atau beberapa senar gitar sekaligus ya, seperti ini. Ini kita menekan 3 senar gitar, senar 1, 2, dan 3. Nah, ini kita menekan semua senar gitar. Nah, itu fungsi dari penggunaan ruas sisi dalam jari. Kemudian untuk penggunaan di ujung jari pada saat kita menekan 1 senar gitar. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita menekan hanya 1, kita menggunakan ujung jari. Jadi seperti itu. Nah, sekarang sebelum lanjut, kita harus mengenali dulu suara yang dikeluarkan oleh senar gitar. Jadi kita harus mengenali nada atau suara yang dikeluarkan oleh senar gitar pada saat kita petik. Tujuannya untuk apa? Jadi ketika kita sudah mengenali
suara gitar yang kita mainkan, atau sebelum kita bermain gitar tentu kita harus melakukan pengecekan apakah senar gitar itu sudah bagus atau belum. Nah, cara pengecekannya kita tentu harus melakukan stem gitar. Nah, caranya seperti ini. Nah, ini untuk cara pertama. Jadi kenali nada yang dikeluarkan setiap senar pada gitar. Jika ada yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya, artinya kita harus melakukan penyetelan. Nah, itu cara yang saya gunakan. Namun cara ini tentu untuk teman-teman yang masih belum bisa mengenali nada atau suara yang dikeluarkan setiap senar gitar itu tentu akan sedikit lebih sulit. Sehingga kita menggunakan cara yang kedua, yaitu seperti ini. Kita mulai dari senar 1. Senar 1 adalah nada E. Jadi senar 1 menjadi acuan untuk melakukan stem gitar. Kemudian pindah ke senar 2. Senar 2 itu kita tekan pada fret 6. Pada fret 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Senar 2 kita tekan pada fret 5. Kemudian kita coba suaranya, nada yang dikeluarkan itu harus sama dengan senar nomor 1. Nah, setelah senar 2 oke atau selesai, kita pindah ke senar 3. Tekan senar 3 pada fret 4. Kemudian samakan nada dengan senar nomor 2. Kalau senar 3 sudah selesai, kita pindah lagi ke senar 4. Senar 4 kita tekan pada fret 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita samakan dengan nada yang dikeluarkan senar 3. Selanjutnya senar 5. Tekan pada fret 5 dan samakan dengan nada senar nomor 4. Terakhir di senar 6, kita menekan senar 6 pada fret 5. Samakan nada dengan senar nomor 5. Nah, itu cara kedua untuk melakukan stem gitar. Kemudian cara ketiga, seperti ini. Mainkan chord yang teman-teman paling sering dengar atau teman-teman paling hafal. Misalnya di chord C. Ketika ada senar yang nadanya tidak seperti biasanya, berarti kita harus lakukan stem. Nah, coba kita praktikkan satu kali ya. Coba.
Coba didengar nadanya. Kita coba gerakkan senar 1. Nah, ada nada yang berbeda. Senar 1 nadanya tidak seperti biasanya, ada nada yang berbeda sehingga kita harus setel. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Oke. Jadi itulah 3 cara saya untuk melakukan stem gitar, dan yang paling sering saya gunakan adalah seperti ini karena saya sudah menghafal semua nada yang dikeluarkan oleh senar gitar. Nah, ini ada nada yang berbeda. Itulah tadi 3 cara saya untuk melakukan stem gitar. Teman-teman boleh menggunakan yang mana menurut teman-teman simple, apakah cara kedua, cara ketiga, atau cara yang pertama. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke mengenali 14 chord dasar gitar. Jadi chord dasar itu dimulai dari chord A, B, C, D, E, F, G. Itu 7 chord dasar. Kemudian A minor, B minor, C minor, D minor, E minor, F minor, dan terakhir G minor. Sehingga jumlah keseluruhan 14 chord dasar gitar. Sebenarnya chord gitar itu sangat banyak, namun 14 itu adalah dasar. Misalnya F minor, terus ada namanya F minor plus 1, F minor minus 1, F mayor. Namun teman-teman cukup pelajari dulu 14 chord dasar gitar sebelum kita melakukan variasi chord. Langsung saja kita masuk ke chord pertama, yaitu chord A. Chord A, tekan senar 2 fret 2, senar 3 fret 2, dan senar 4 fret 2. Seperti ini. Terserah teman-teman mau menggunakan pakai jari apa, intinya kita harus menekan senar 2, senar 3, dan senar 4 pada fret 2. Nah, boleh menggunakan jari telunjuk di senar 4 fret 2, jari tengah di senar 3 fret 2, jari manis di senar 2 fret 2. Atau kalau mau menggunakan jari kelingking seperti ini, berarti jari tengah menekan senar 4 fret 2, jari manis menekan senar 3 fret 2, dan jari kelingking menekan senar 2 fret 2. Seperti ini. Itu adalah chord A.
Untuk chord A pertama di fret 2. Kemudian untuk chord A yang kedua seperti ini. Jadi jari telunjuk menekan semua senar pada fret 5. Kemudian jari tengah menekan senar nomor 3 pada fret 6. Jari kelingking menekan senar nomor 4 pada fret 7. Jari manis menekan senar nomor 5 pada fret 7. Seperti ini. Jadi ini chord A yang kedua. Jadi sama dengan ini. Nanti teman-teman pada saat bermain terserah mau menggunakan yang mana, apakah chord A yang pertama atau chord A yang kedua. Sekarang kita berpindah ke chord B. Chord B seperti ini. Jari telunjuk menekan senar nomor 1 fret 2. Kemudian jari tengah menekan senar nomor 4 fret 4. Jari manis menekan senar nomor 3 fret 4. Dan jari kelingking menekan senar nomor 2 fret 4. Seperti ini. Atau jari telunjuk menekan semua senar pada fret 2. Itu untuk opsi kedua. Teman-teman mau menggunakan yang mana, terserah yang mana menurut teman-teman lebih nyaman untuk dimainkan. Selanjutnya kita berpindah ke chord C atau C. Chord C, jari telunjuk menekan senar nomor 2 pada fret 1. Kemudian jari tengah menekan senar nomor 4 fret 2 dan jari manis menekan senar nomor 5 fret 3. Seperti ini. Untuk chord C yang kedua, jadi ini chord C yang pertama. Untuk chord C yang kedua seperti ini. Jadi dari chord B kita geser satu fret menjadi chord C. Dari B geser satu fret menjadi C. Untuk chord C yang kedua, jari telunjuk menekan senar nomor 1 fret 3. Kemudian jari tengah menekan senar 4 fret 5, jari manis menekan senar 3 fret 5, dan jari kelingking menekan senar 2 fret 5. Nah, itu chord C yang kedua. Jadi sekarang sudah ada 3 chord A, B, dan C. Teman-teman kalau ada yang kurang jelas boleh diulang dulu videonya biar jelas. Selanjutnya kita masuk ke chord D. Chord D seperti ini.
seperti ini. Jari telunjuk menekan senar 3 fret 2, jari tengah menekan senar 1 fret 2, dan jari manis menekan senar 2 fret 3. Itu adalah chord D yang pertama. Kemudian untuk chord D yang kedua seperti ini. Jadi dari chord C kita geser lagi 2 fret ke belakang menjadi chord D. Jadi chord B geser 1 fret ke belakang, chord C geser 2 fret ke belakang, chord D. Nah, jadi untuk lebih simpelnya A ini belum ditekan. Kemudian geser 2 fret ke belakang menjadi B. Digeser 1 fret ke belakang menjadi chord C. Geser 2 fret ke belakang menjadi chord D. Nah, itulah tadi 4 chord dasar A, B, C, dan D. Kemudian kita masuk ke chord E. Chord E agak simpel. Jari tengah menekan senar nomor 5 fret 2, jari manis menekan senar 4 fret 2, dan jari telunjuk menekan senar 3 fret 1. Itu E yang pertama. Untuk E yang kedua, jari telunjuk menekan semua senar pada fret 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fret 7 ya. Kemudian jari tengah menekan senar 3 fret 8, jari kelingking menekan senar 4 fret 9, jari manis menekan senar 5 fret 9. Ini chord E yang kedua. Jadi E yang pertama seperti ini. E yang kedua seperti ini. Sekarang kita pindah ke chord F. Chord F pertama, tekan senar 1 dan senar 2 secara bersamaan pada fret 1. Kemudian jari tengah menekan senar 3 fret 2, jari manis menekan senar 4 fret 3. Seperti ini. Jadi jari telunjuk menekan 2 senar. Ini F yang pertama. Kemudian F yang kedua seperti ini. Jari telunjuk menekan semua senar pada fret 1, kemudian jari tengah menekan senar 3 fret 2, jari kelingking menekan senar 4 fret 3, dan jari manis menekan senar 5 fret 3. Jadi untuk F yang pertama seperti ini. F yang kedua seperti ini.
Kemudian kita masuk ke chord G. Jadi chord yang ketujuh adalah chord G. Chord G seperti ini. Jari tengah menekan senar 6 fret 3, jari telunjuk menekan senar 5 fret 2, dan jari manis menekan senar 1 fret 3. Seperti ini. Atau, nah ini ada dua opsi ya. Atau jari manis menekan senar 6 fret 3, jari tengah menekan senar 2 fret 2, senar 5 fret 2, dan jari kelingking menekan senar 1 fret 3. Seperti ini. Untuk G yang kedua, jadi dari chord F kita geser 2 fret ke belakang menjadi chord G. Kemudian digeser 2 fret lagi ke belakang menjadi chord A. Chord G, jari telunjuk menekan semua senar pada fret 3. Kemudian jari tengah menekan senar 3 fret 4, jari manis menekan senar 5 fret 5, jari kelingking menekan senar 4 fret 5. Ini adalah chord G yang kedua. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke chord minor. Chord minor ada 7 juga ya. A minor, B minor, C minor, D minor, F minor, G minor, E minor. C minor, kita mulai dari A dulu ya. A minor seperti ini. Jari tengah menekan senar 4 fret 2, jari manis menekan senar 3 fret 2, dan jari telunjuk menekan senar 2 fret 1. Seperti ini. Saya ulang. Jari tengah menekan senar 4 fret 2, jari manis menekan senar 3 fret 2, dan jari telunjuk menekan senar 2 fret 1. Kemudian untuk A minor yang kedua seperti ini. Jari telunjuk menekan semua senar pada fret 5. Kemudian jari tengah tidak menekan apa-apa, kosong. Jari manis menekan senar 5 fret 7. Dan jari kelingking menekan senar 4 fret 7. Ini chord A minor yang kedua ya, seperti ini. Jadi A minor yang pertama, dan A minor yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke chord B minor. B minor seperti ini.
Jari telunjuk menekan semua senar pada fret 2. Kemudian jari tengah menekan senar 2 fret 3. Jari manis menekan senar 4 fret 4 dan jari kelingking menekan senar 3 fret 4. Kemudian kita masuk ke chord C minor. Dari chord B minor kita geser 2 fret ke belakang menjadi chord C minor. Jadi dari chord B minor kita geser 2 fret ke belakang menjadi chord C minor. Jari telunjuk menekan semua senar pada fret 4, kemudian jari tengah menekan senar 2 fret 5, jari manis menekan senar 4 fret 6, dan jari kelingking menekan senar 3 fret 6. Dari C minor kita pindah ke chord D minor. D minor seperti ini. Jari telunjuk menekan senar 1 fret 1. Jari tengah menekan senar 3 fret 2 dan jari manis menekan senar 2 fret 3. Ini chord D minor yang pertama. D minor yang kedua. Dari chord C minor kita geser 1 fret ke belakang menjadi chord D minor. Jadi jari telunjuk menekan semua senar pada fret 5, kemudian jari tengah menekan senar 2 fret 6, jari manis menekan senar 4 fret 7, dan jari kelingking menekan senar 3 fret 7. Selanjutnya kita masuk ke chord E minor. E minor seperti ini. Dari chord E kita lepas jari telunjuk, maka dia menjadi chord E minor. Jari tengah menekan senar 5 fret 2 dan jari manis menekan senar 4 fret 2. Seperti ini, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke E minor yang kedua. Dari chord D minor kita geser 2 fret ke belakang menjadi chord E minor. Jari telunjuk menekan semua senar pada fret 7,
kemudian jari tengah menekan senar 2 fret 8, jari manis menekan senar 4 fret 9, jari kelingking menekan senar 3 fret 9. Sekarang kita masuk ke chord F minor. Chord F minor seperti ini. Jari telunjuk menekan semua senar pada fret 2, kemudian jari tengah kosong, tidak menekan apa-apa. Jari manis menekan senar 5 fret 4 dan jari kelingking menekan senar 4 fret 4 seperti ini. Jadi dari chord A minor kita geser 2 fret ke depan, 3 fret ke depan menjadi chord F minor. Jadi saya ulang, dari chord A minor kita geser 3 fret ke depan menjadi chord F minor. Sekarang kita masuk ke chord G minor. Chord G minor, dari chord F minor kita geser 2 fret ke belakang menjadi chord G minor. Jadi jari telunjuk menekan semua senar pada fret 4, kemudian jari tengah kosong, jari manis menekan senar 5 fret 6 dan jari kelingking menekan senar 4 fret ke-6. Nah, itulah tadi 14 chord dasar gitar. Jadi dimulai dari chord A, B, C, D, E, F, dan G. Kemudian A minor, B minor, C minor, D minor, E minor, E minor, dan terakhir G minor. Nah, sekarang setelah teman-teman memahami 14 chord dasar pada gitar, kita masuk ke cara menggenjrengkan gitar, serta bagaimana sih cara menentukan ketukan pada genjrengan gitar untuk sebuah lagu. Namun sebelumnya kita harus melatih jari kita sebelum kita masuk ke genjrengan. Jadi ada tips untuk melatih jari-jari kita biar kuat. Karena kalau jari kita tidak kuat, itu akan menghasilkan nada atau suara senar yang kurang jernih atau kurang baik. Caranya seperti ini. Bunyikan senar gitar tanpa dipetik. Jadi caranya seperti ini. Kita mulai dari senar satu dulu, jari telunjuk dulu ya. Seperti ini. Lakukan selama teman-teman bisa. Jadi kalau kita melakukan agak lama, di lengan kita ini terasa pegal, namun itu suatu proses pembentukan kekuatan jari.
ke senar yang lain. Lakukan selama yang teman-teman bisa. Lakukan tiap hari, tingkatkan terus. Nah, proses ini akan menguatkan jari kita. Kemudian setelah jari telunjuk, kita pindah ke jari tengah. Seperti di jari telunjuk, lakukan selama teman-teman bisa, dan tingkatkan terus temponya atau jumlah ketukannya setiap hari. Setelah jari tengah, kita ganti lagi jari manis. Nah, di sini akan terasa pegal. Namun ketika kita sering melakukan, rasa pegal itu akan sendirinya akan hilang. Karena itu adalah proses pembentukan kekuatan jari. Setelah itu kita ke jari kelingking. Nah, setelah semua jari telunjuk, tengah, manis, dan kelingking sudah selesai, terakhir jari jempol. Karena jari jempol pun terkadang kita harus menggunakan untuk menekan senar gitar. Seperti misalnya di lagu Judika, itu kita menggunakan jari jempol menekan senar gitar. Seperti ini. Jadi jari jempol menekan senar 6 dan senar 5. Nah, setelah semua jari kita latih satu persatu, kita kolaborasikan 1, 2, 3 dan 3 jari. Seperti ini, jari telunjuk dan jari tengah. Itu akan melatih kekuatan jari teman-teman. Setelah itu kita kolaborasikan lagi dengan menggunakan 3 jari. Nah, selain melatih kekuatan jari teman-teman, metode ini juga bisa melatih jari kita dalam menekan gitar secara cepat dan secara cepat. Nah, setelah tahap itu kita lakukan, kita coba lakukan membunyikan senar gitar dengan cara yang tadi, namun kali ini kita lakukan petikan sekali. Contohnya seperti ini. Nah, untuk 2 jari. Dan masuk ke 3 jari.
Tujuannya untuk apa? Nanti pada saat teman-teman bermain tidak terasa pegal di lengan dan di jari teman-teman. Utamanya pada saat melakukan atau menekan chord yang harus ditekan banyak senar seperti chord F, chord G, dan lain-lain, itu akan jari teman-teman dan lengan teman-teman itu akan terasa pegal kalau kekuatan jari belum cukup. Nah, sekarang kita masuk ke mempelajari genjrengan gitar dan menentukan ketukan pada genjrengan untuk mengiringi sebuah lagu. Pertama yang kita harus pahami adalah kita harus mengenal beberapa genre musik ya. Misalnya genre rock, genre pop, genre country, blues, dan teman-teman yang suka dangdut boleh juga dipelajari dangdut. Nah, untuk genre pop itu genjrengannya biasanya seperti ini. Untuk genre pop, jadi dia agak genjrengan agak melambat seperti ini. Lepas semua yang ku inginkan, tak akan kuulangi. Seperti itu untuk genre pop. Kemudian untuk genre rock, dia ketukannya dia sedikit lebih cepat dibandingkan genre pop. Nah, seperti ini. Jadi yang membedakan hanya kecepatan pada genre rock dia sedikit lebih cepat dan genre pop dia sedikit lebih lambat. Nah, kemudian untuk genre country, rahasianya adalah kita harus memainkan bass pada saat melakukan genjrengan gitar. Memainkan bass. Jadi itu setiap genre country itu selalu bassnya mengalir atau bermain terus seperti ini. Itu untuk genre country, jadi teman-teman harus memainkan bass pada setiap genjrengan. Dari kulit buaya, selamat pagi Nah, untuk genre rock, genre country seperti itu. Nah, kemudian genre apa lagi ya? Genre pop sudah,
genre rock sudah, country sudah, sekarang dangdut. Nah, untuk genre dangdut dia agak mirip dengan genre pop, namun dia genjrengannya sedikit lebih lambat lagi seperti ini. Cukup sekali aku merasa kegagalan cinta takkan terulang kedua kali di dalam hidupku. Seperti itu untuk genre dangdut. Nah, kalau genre blues, jadi dia genre blues itu dia lebih mirip ke fingerstyle. Jadi bluesnya main atau melodi-melodi instrumennya ikut main. Seperti misalnya lagu slang. Jadi setiap genjrengan itu pasti ada nada-nada tambahan. Seperti itu untuk genre blues, dia main di bagian instrumen tambahan atau melodi. Ambil gitar dan mulai memainkan lagu lama yang biasa kita nyanyikan. Nah, seperti itu cara genjrengan gitar untuk setiap genre lagu. Jadi mulai dari genre pop, genre rock, genre dangdut, genre blues, genre country, serasa itu semua. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan ketukan pada setiap genre? Jadi cara saya, Cara saya kita harus mengerti genre apa yang kita mainkan. Misalnya genre pop. Nah, kita harus mendengarkan ketukan drum pada lagu tersebut. Nah, seperti ini misalnya. Ini ketukan drum. Nah, coba kita ikuti. Nah, itu cara menentukan ketukan pada genjrengan gitar. Nah, coba kita masukkan chordnya.
seperti itu cara menentukan ketukan pada setiap genjrengan gitar. Nah, kalau misalnya ketukan drumnya seperti ini. Coba kita ikut. Nah, coba kita masukkan chordnya. Seperti itu teman-teman, cara menentukan ketukan pada genjrengan gitar. Jadi pelajari dulu ketukan drumnya, kemudian kita masukkan chord dalam ketukan itu. Nah, kalau ada yang kurang dimengerti boleh ditulis di komentar atau kirim pertanyaan di Instagram saya, nanti kita akan bahas kembali. Nah, setelah kita belajar genjrengan dan cara menentukan ketukan pada genjrengan, kita akan masuk ke cara membunyikan senar gitar dengan cara memetik. Pertama-tama, kita harus bermain petikan gitar senyaman mungkin. Jadi kalau di sekolah musik, menurut teman saya yang lulusan sekolah musik, semua jari kecuali jari kelingking di tangan kanan itu mempunyai fungsi dalam melakukan petikan gitar. Nah, untuk jari jempol fungsinya untuk membunyikan atau memetik senar bass, senar 6, 5, dan 4. Jari telunjuk berfungsi untuk memetik senar nomor 3. Dan jari tengah berfungsi untuk memetik senar nomor 2. Jari manis berfungsi untuk memetik senar nomor 1. Jadi seperti ini. Tapi untuk cara saya selalu sarankan teman-teman yang belajar gitar agar memetik gitar senyaman mungkin. Misalnya dia hanya nyaman dengan menggunakan 2 jari, ya 2 jari aja seperti ini. Atau menggunakan 3 jari. Atau menggunakan 4 jari. Nah, teman-teman lakukan cara yang nyaman menurut Anda, karena kalau kita memaksakan untuk menggunakan 4 jari sementara jari kita belum terlatih, tentu itu terasa tidak nyaman. Nah, jadi kita boleh gunakan 1, 2 jari, 3 jari, atau 4 jari. Nah, itu cara membunyikan gitar dengan cara memetik. Nah, membunyikan gitar dengan cara memetik itu biasa
teman-teman gitaris lakukan untuk mengiringi sebuah band atau menyanyikan lagu klasik yang bergenre klasik, petikan, dan erat kaitannya dengan musisi atau gitaris fingerstyle. Jadi dasarnya dari klasik, kemudian digabungkan dengan perkusi atau ketukan-ketukan pada bodi gitar atau di senar gitar dilakukan ketukan. Jadi itu adalah fingerstyle. Jadi menggabungkan antara genjrengan dan petikan gitar. Nah, sebelum kita masuk ke tahap itu, kita belajar di petikan dulu. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa kita memetik gitar senyaman mungkin ya, menggunakan 2 jari, 3 jari, atau 4 jari. Coba kita masukkan chord. Nah, seperti itu untuk membunyikan senar gitar dengan cara petikan. Nah, ketika jari-jari teman-teman sudah kuat, kemudian juga sudah menguasai petikan, jadi dengan leluasa setiap jari teman-teman bisa menambahkan nada atau membunyikan nada tambahan pada setiap chord. Misalnya di chord C. Di chord C, jari kelingking tidak menekan senar, sehingga kita bisa manfaatkan untuk membunyikan nada tambahan pada chord C seperti ini. Selalu mencoba untuk menguatkan hati dari kamu yang belum juga kembali. Jadi seperti itu teman-teman. Misalnya di chord G, jari telunjuk tidak menekan apa-apa, sehingga kita bisa manfaatkan untuk membunyikan nada tambahan pada chord G. Misalnya. Tapi itu teman-teman bisa lakukan kalau jari-jari teman sudah kuat. Makanya sering lakukan penguatan jari dengan cara membunyikan senar gitar tanpa dipetik.
Seperti itu teman-teman. Nah sekarang kita coba gabungkan antara genjrengan dengan petikan. Caranya seperti ini. Jadi sambil melakukan genjrengan, petikan, dan lakukan dapin atau kita hentakkan jari di senar atau di bodi gitar, yang mana menurut Anda nyaman. Seperti ini. Ada juga yang senang menghentakkan tangan di bodi gitar. Jadi itu cara menggabungkan antara petikan dan genjrengan. Ini teman-teman musisi atau gitaris fingerstyle sering lakukan. Nah, sekarang kita sudah pelajari genjrengan, kita pelajari menguatkan jari tangan, pelajari cara menyetem gitar, pelajari dasar-dasar chord, menggabungkan genjrengan dengan petikan, ketukan genre pada setiap ketukan genjrengan pada setiap genre. Saya sudah bahas. Sekali lagi, kalau ada yang kurang dimengerti, silahkan ditulis di komentar. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Karena itu gratis, men. Nah, sekarang kita masuk ke cara menentukan melodi di sebuah lagu. Jadi untuk mencari nada melodi atau nada intro pada sebuah lagu, pertama-tama kita harus menghafal dulu chord lagu yang ingin kita mainkan. Misalnya lagu dari Kemarin dari Seventeen. Chordnya adalah kemarin engkau masih ada di sini bersamaku menikmati rasa ini, lewati na 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 na. Maaf tidak hafal. Na 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 na. Kini sendiri di sini. Aduh, suara saya pas-pasan ya. Nah, kita harus menghafal chord lagu yang ingin kita mainkan. Contohnya tadi di lagu kemarin. Lagu kemarin chordnya adalah A minor. Kemarin engkau masih, kemudian masuk ke D minor, ada di sini, ke G, bersamamu menikmati, masuk ke C, rasa ini, kemudian F, na 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 na.
D minor, E, nah, jadi chord yang digunakan adalah A minor, D minor, G, C, F, E, dan kembali ke minor. Nah, cara menentukan intronya setelah kita menghafal dan mendengar nada intronya, jadi intro tersebut tidak akan jauh dari chord setiap lagu. Misalnya dimulai dari A minor. Nah, jari kelingking yang tidak berfungsi kita bisa memanfaatkan untuk menekan nada intro dari lagu yang kita mainkan. Seperti lagu kemarin. Nah, ini tidak jauh dari chord A minor. Nah, seperti ini. Nah, ini jari kelingking berfungsi. F masuk ke F. Ketika teman-teman ingin memainkan lagu tanpa vokal juga bisa, dan kuncinya juga sama, tipsnya sama, jadi tidak akan jauh dari chord yang kita tekan. Misalnya untuk riffnya, karena dia nada tinggi, setiap riff itu biasanya dia menggunakan nada tinggi, maka kita memanfaatkan chord kedua seperti yang dipelajari di awal, misalnya chord A. Nah, chord A yang kedua adalah di sini. Kita memanfaatkan atau kita gunakan chord kedua untuk riff lagu ketika ingin memainkan nada vokalnya. Misalnya saya ulang ya. Kemudian kita kembali ke nada rendah. Masuk lagi ke nada tinggi, kembali lagi kita menggunakan chord yang kedua, A minor yang kedua. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi beberapa tips-tips yang saya pelajari, saya sudah share. Nah, sekarang cara membunyikan senar dengan cara dubbing.
yang sering gitaris untuk rock gunakan, yaitu caranya seperti ini. Ruas jari di sebelah sini, ruas kanan di jari kelingking itu kita gunakan untuk menekan senar yang kita petik seperti ini, dan kita lepas sesekali. Coba kita masukkan chord. Itu cara membunyikan gitar dengan cara dub atau dubbing. Jadi ini untuk teman-teman genre rock. Nah, cara ini yang sering digunakan gitaris rocker untuk membunyikan senar gitar biar terdengar lebih metal lagi ya. Jadi teman-teman yang belajar gitar, terserah teman-teman mau aliran musiknya mau dibawa kemana, apakah ke dangdut, ke pop, ke rock, ke blues, ke country, tapi pada dasarnya inti atau dasar-dasar bermain gitar seperti yang tadi yang saya ajarkan ya. Di rock misalnya cara dubbing, atau kita bisa lakukan dubbing kencang. Seperti lagunya apa ya? Nah, seperti itu. Apalagi ya yang teman-teman masih ingin tahu, semua sudah saya berikan. Tidak bosan-bosannya saya memberitahu bahwa kalau ada yang masih kurang dimengerti, isi di komen, kirim ke Instagram saya, atau review ulang-ulang terus video ini supaya teman-teman bisa lebih cepat belajar gitar ya. Jadi durasi video ini sudah 1 jam, tapi bagi saya demi teman-teman agar kita lebih hebat lagi bermain gitar seperti artis-artis atau musisi-musisi gitaris yang hebat, dasarnya seperti itu. Namun tentu mereka pasti lebih hebat dari saya.
Kita lanjut lagi ya. Kemudian tadi sudah saya kasih tips membunyikan gitar dengan cara dubbing. Nah sekarang bagaimana sih cara melakukan melodi tanpa dipetik? Jadi semua jari itu bisa melakukan membunyikan senar gitar tanpa dipetik. Jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Misalnya terdapat melodi yang cukup kencang, kita bisa siasati dengan cara seperti ini. Seperti itu. Jadi teman-teman mau perkuat di country, mau perkuat di dangdut, mau perkuat di blues, atau mau perkuat di pop. Nah, untuk teman-teman yang bermain gitar akustik, jadi jenis gitar itu ada beberapa macam. Ada gitar akustik, biasanya digunakan untuk rhythm. Ada gitar elektrik, biasanya digunakan untuk melodi. Dan satu lagi gitar bass. Nah teman-teman mau mempelajari yang mana? Gitar bass, gitar melodi, gitar rhythm, dasarnya sama semua. Itu untuk bass ya. Bass pun, di gitar bass pun kita bisa gunakan dubbing untuk membunyikan senarnya. Ambil gitar dan mulai memainkan lagu lama yang biasa kita nyanyikan, tapi tak sepatah kata bisa terucap.
Ya ingatan yang ada di kepala. Cukup, nanti kita kena klaim hak cipta. Jadi hak cipta itu adalah hambatan, tantangan tersendiri untuk para teman-teman yang suka cover-cover lagu. Di YouTube sendiri bisa dimonetisasi, namun kita harus berbagi ke yang memiliki hak cipta. Kalau mau berkarya lebih hebat lagi, teman-teman bisa menciptakan lagu sendiri agar semua royalti yang kita dapatkan itu masuk semua ke kita tanpa harus dibagi ke kita. Oke, mungkin terakhir tips terakhir yang saya berikan untuk video ini, cara membunyikan senar gitar, menggabungkan dubbing dengan oke dua lagi ya. Ini yang sebelum terakhir, membunyikan senar dengan menggabungkan dubbing dan genjrengan. Seperti apa? Jadi seperti ini. Jadi yang menekan senar gitar secara mengambang itu, mengambang artinya tidak ditekan, cuma disentuh saja, itu di jari kiri. Kita sentuh, tekan, sentuh saja. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, membunyikan senar gitar dengan cara sliding. Nah, itu bisa kita gunakan pada saat melakukan variasi di intro sebuah lagu atau di melodi sebuah lagu. Sliding itu seperti apa? Jadi seperti ini. Jadi nada dasarnya sebenarnya seperti ini. Cuma kita lakukan sliding. Apa ya? Lagu apa ya? Oh, lagu Cakraka. Sliding. Jadi semua sudah saya share ke teman-teman, mulai dari komponen-komponen gitar,
14 chord dasar gitar, cara genjrengan, menentukan ketukan genjrengan, membunyikan gitar dengan cara klasik atau petikan, variasi intro, bass, melodi, semua sudah saya berikan dasar-dasarnya. Dan kalau masih ada yang kurang jelas, tidak henti-hentinya saya sampaikan ke teman-teman untuk menulis di kolom komentar, kirim ke Instagram saya agar saya bisa share lagi apa yang kurang di video ini. Saya rasa sudah cukup untuk video ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman khususnya yang masih pemula dan yang ingin mengembangkan gitar, permainan gitar. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf kalau ada yang salah, utamanya teman-teman gitaris yang handal ketika saya salah dalam melakukan atau memberikan tutorial ke teman-teman, mohon dimaafkan. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, karena itu gratis, men. Thank you, bye.